Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di DNA Islam Channel. Apa kabar kalian? Semoga tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya akan membagikan pengetahuan yang saya rangkum dari berbagai sumber. Untuk itu, simak video ini hingga akhir agar tidak salah dalam pemahaman. Sahabatku yang beriman yang dikasihi Allah, sedekah baik yang wajib, yaitu zakat maupun sedekah sunnah, merupakan salah satu pilar ajaran Islam. Keutamaannya pun sangat banyak, diantaranya adalah sedekah lebih ampuh digunakan sebagai ikhtiar penolak bala daripada sekedar doa. Dalam hal ini, Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun mantap memilih sedekah untuk tolak bala daripada sekedar doa. Dikisahkan pada suatu ketika ada seorang menghadap Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengadukan keresahannya karena hatinya terus-menerus gundah gulana, merisaukan keselamatan anaknya yang sedang bepergian. Orang itu pun berkeluh kesah kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia pun memohon kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu agar berkenan untuk mendoakan anakku. Sebab sungguh hatiku sangat mengkhawatirkan keselamatannya, kata orang itu penuh kekhawatiran. Mendapati permohonan doa seperti itu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai pribadi yang sangat tekun beribadah, selalu sholat malam serta memohon ampun dan bertaubat kepada Allah hingga 12.000 kali setiap hari. Justru tidak segera memenuhinya, bahkan menawarkan solusi lain, yaitu sedekah yang lebih ampuh daripada sekedar doanya. Hai saudaraku, apakah Anda mau aku tunjukkan solusi yang lebih ampuh, lebih manjur dan lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sekedar doaku? Tanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Orang itu pun kemudian mengiyakannya. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyarankannya agar bersedekah dengan niat untuk keselamatan anaknya. Seusai menghadap Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan mendapatkan saran agar bersedekah untuk keselamatan anaknya, orang itu pun kemudian segera melaksanakannya. Ia bersedekah 1 dirham kepada seorang yang kebetulan meminta-minta kepadanya, seraya berdoa, "Ya Allah, sedekah ini adalah tebusan untuk keselamatan anakku." Dan ia buktikan keampuhan sedekah atau tolak bala itu. Beberapa waktu kemudian, setelah anaknya tiba di rumah tanpa mampu lagi menahan rasa penasaran, orang itu langsung menanyakan kabar perjalanan anaknya, apa saja yang dialaminya dalam perjalanan itu. Mengingat dirinya yang di rumah selalu was-was mengkhawatirkan keselamatannya. Singkat cerita, si anak kemudian mengisahkan bahwa ia telah mengalami peristiwa luar biasa. Hampir saja ia mati tenggelam di tengah lautan bersama kapal yang ditumpanginya. Namun di tengah kepanikan akan tenggelam, ia mendengar suara yang sangat jelas di telinganya berkata, "Perhatikanlah, sungguh tebusan jahit diterima dan ia akan mendapat pertolongan." Kisahnya penuh keagungan. Saat itu datanglah beberapa sosok laki-laki berpakaian serba putih yang kemudian membawa kapal yang ditumpanginya ke daratan terdekat. Sehingga selamatlah si anak beserta seluruh orang yang bersamanya dan barang yang mereka bawa. Setelah istirahat secukupnya, mereka melanjutkan pelayaran hingga kembali ke rumah masing-masing dengan selamat. Subhanallah. Sahabatku yang beriman yang dikasihi Allah,
Sedekah adalah amalan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mengapa manfaat sedekah dalam Islam bisa memberikan dampak yang sangat luar biasa. Allah pun menjamin terkabulnya segala permintaan orang yang rajin bersedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang manfaat sedekah dalam Islam. Bentengilah hartamu dengan zakat, obatilah orang-orang yang sakit dari kalanganmu dengan bersedekah, dan persiapkan doa untuk menghadapi datangnya bencana. Hadis riwayat At-Tabrani. Dari hadis ini terkandung manfaat sedekah dalam Islam yang luar biasa, dan hal ini berarti dengan bersedekah maka akan meningkatkan sistem imun atau kekebalan tubuh, sehingga tubuh lebih kuat menghadapi penyakit. Sedekah terhadap hewan seperti kucing ternyata juga mempunyai khasiat yang luar biasa bagi orang yang bersedekah tersebut. Bahkan khasiat dan manfaat memberi makan dan memelihara kucing jauh dari logika dan akal pikiran manusia. Salah satunya ada sebuah kisah yang bisa menginspirasi dan memotivasi kita semua. Kisah ini tentang seorang pemuda yang menemani ibunya yang sedang menderita sakit. Ibunya sedang koma dan dirawat di ruang ICU rumah sakit. Beberapa hari kemudian, dokter berterus terang kepada sang pemuda tersebut tentang keadaan ibunya yang tiada harapan sembuh dan khawatir meninggal dunia. Tiba-tiba pemuda itu pun meninggalkan rumah sakit dengan air muka yang sedih mengenang sakit ibunya. Keesokan harinya, dalam perjalanan untuk membesuk ibunya, pemuda itu berhenti di sebuah SPBU. Ketika dia sedang menunggu di antrian untuk mengisi bensin, dari kendaraannya dia memandang seekor induk kucing dengan beberapa anaknya berteduh di bawah kotak karton. Kucing-kucing itu nampak kelaparan dan tak mampu berjalan. Dia termenung sejenak, bertanya-tanya, siapakah yang akan memberi makan kucing itu dalam keadaan seperti ini? Dan pemuda itu pun masuk ke toko makanan yang ada dalam komplek SPBU. Dia membeli sekaleng tuna, kemudian dibukanya kaleng tuna itu untuk diberi kepada induk kucing yang bersama anak-anaknya. Setelah itu, ia meneruskan perjalanan menuju rumah sakit. Ketika ia masuk ke ruang ICU tempat ibunya dirawat, alangkah terkejutnya dia. Ibunya tak dijumpai dalam ruang ICU itu. Saking kagetnya, sampai benda yang dia pegang jatuh berserakan. Dia bergegas lari untuk bertanya kepada perawat yang bertugas di mana ibunya, dan perawat itu berkata bahwa ibunya sudah berangsur-angsur pulih dan sudah kami pindahkan di kamar biasa. Pemuda ini kemudian lari mencari ibunya, lalu ia menjumpai ibunya dalam keadaan sudah sadar dari komanya. Kemudian dia bersalaman dan mencium ibunya sambil bertanya apa yang terjadi. Ibunya kemudian menceritakan bahwa ketika dalam keadaan sakit tidak sadar di kasur, ibunya bermimpi melihat kucing dan anak-anaknya menengadahkan tangan ke arah langit sambil berdoa memohon ibu disembuhkan segera. Pemuda itu terkejut mendengar apa yang diceritakan sang ibu. Ternyata hal ini terjadi karena sekaleng tuna yang ia sedekahkan ke induk kucing bersama anak-anaknya tersebut. Sahabatku yang beriman yang dikasihi Allah, karena pemuda itu memberi makan kepada segerombolan kucing yang dia perhatikan sedang kelaparan di SPBU. Pesan moralnya dari kisah tadi adalah kita jangan segan-segan menolong sesama, bahkan sekalipun kepada hewan seperti kucing. Terlebih lagi jika pertolongan itu dengan sedekah makanan kepada kucing-kucing terlantar yang kelaparan dan kehausan. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita untuk selalu berbagi rezeki dengan sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Sahabatku yang beriman yang dikasihi Allah, demikianlah yang dapat saya bagikan hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.